Sekarang kita lanjut perjalanan turun dari sini. Sebenarnya kalau ada waktu pengen juga lanjut ke puncak bukit di sana. Pasti keren banget pemandangan benteng ini, latar belakangnya kota kotor dan laut di bawah. Meskipun hancur begini, benteng kotor diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia. Di Montenegro, total ada 7 benteng yang diakui UNESCO. Ketujuh benteng ini merupakan bagian dari jaringan pertahanan dari Venesia di Laut Tengah selama abad pertengahan. Rusaknya benteng kotor ini selain karena alasan peperangan yang tentu saja sebagai benteng merupakan sasaran penyerangan, Montenegro juga merupakan daerah yang rawan gempa bumi. Seandainya direstorasi atau paling enggak dirawat lah, gak seberantakan begini, terus dibikin kereta gantung kan, biar gampang ke atas sini. Tapi nanti rame ya, susah lagi bisa tiduran di atap kayak tadi dong. Ya udah deh, biarin aja kayak gini. Perjalanan menuruni bukit meskipun seharusnya lebih mudah dan gak sengos-ngosan waktu mendaki, tapi tetap harus berhati-hati dikarenakan jalan yang licin karena permukaan yang berkerikil, sedikitnya hand support atau pegangan tangan, juga kemungkinan kehilangan fokus karena pemandangan di sebelah kiri yang begitulah, bisa dilihat sendiri. Tapi kalau kalian pikir saya akan melalui jalur yang sama pada saat menanjak, kalian salah. Halo, we're gonna climb here. I can help you if you want. No? Go ahead. Setelah mereka berhasil naik, gantian saya yang turun. Tadinya nggak ngeh juga kalau ternyata ada tangga di bawah jendela.
Tadi mereka bilang kalau sampai ke atas sini lewat jalur lain di luar tembok. Nanti munculnya juga di luar tembok kota kotor tapi nggak terlalu jauh. Begitu katanya. Jadi tertarik nih. Nggak ada salahnya kan dicoba supaya dapat pemandangan yang lain. Dari sini kelihatan tuh jalur yang berzigzag. Kayaknya itu jalan turunnya. Nanti di Terawang dulu aja deh. Kalau ternyata melencengnya terlalu jauh, ya balik aja lagi ke sini. Jalan turunnya ada di bawah sana, tapi nggak ada jalan setapak langsung ke bawah. Jalurnya mesti ke arah bangunan di depan itu. Tapi itu kok cakep banget ya, itu di depan. Vibe-nya langsung berubah drastis ya. Meskipun pemandangannya juga cakep tadi waktu masih di area benteng, tapi itu suasananya suram. Begitu masuk ke sini, ini apa ya? Macam deskripsi di negeri dongeng, iya nggak sih? Rumah di depan tuh kayak rumahnya kurcaci sama si Snow White, atau mungkin lebih mirip rumah neneknya si kerudung merah. Kicauan burung juga rame banget nih di sini. Beda. Kelihatannya ini gereja. Kalau rumah orang mah nggak berani saya masuk-masuk, takut ada anjingnya. Ini juga takut sih sebenarnya. Kalau saya cek di Google Map, bangunan ini nih namanya Sveti Juraj. Gereja yang dibangun pada abad ke-13 oleh bangsa Slavia dengan gaya arsitektur yang khas dengan ciri-ciri Bizantium, Romawi, dan Gotik. Tapi yang bikin gereja ini indah sebenarnya karena lokasinya. Sayang aja di dalamnya udah hancur begini. Assalamualaikum. Di sekitar gereja ini dulunya adalah biara, tempat tinggal para biarawan dan juga perpustakaan. Sekarang tinggal sisa reruntuhannya aja dikarenakan gempa besar di abad ke-16. Nah ini yang dipagarin ini kemungkinan komplek makam. Wah ini nih di persimpangan. Saatnya memutuskan, apa saya mending balik ke benteng atau lanjut cari jalur yang berbeda. Ya lanjutlah, ngapain balik lagi ke sana.
Jalur menuruni gunung atau bukit itu tricky. Kadang nih jalur udah diikutin malah buntu. Buntunya ke jurang lagi. Atau sekalinya bisa sampai ke dasar, tapi malah meleset jauh dari titik yang kita tuju. Apalagi kalau jalurnya ketutupan pohon rimbun begini, gak bisa diterawang ke depan. Beda kalau waktu naik gunung. Selama jalannya nanjak, ya pasti nyampe ke puncak. Jalan ini juga rasanya datar-datar aja, belum berasa turunannya. Prediksi saya sih nanti seharusnya ketemu jalan yang zigzag tadi. Seharusnya. Mudah-mudahan bukan jalan buntu. Aduh, ada rumah lagi. Biasanya kalau ada rumah sendirian gini ada anjingnya. Ini rumah atau apa ya? Di Google Map ternyata ada nih. Bangunan ini logonya sih penginapan. Tapi ini unik. Pas baca di review ternyata dia jualan minuman lokal dan teh herbal. Dan komen-komennya ini nih kontras, saling bertolak belakang. Jadi ada sekitar belasan review gitu, setengahnya ngasih bintang 5. Komennya minumannya enak, murah, pemandangannya bagus, ownernya ramah, baik hati. Nah, sebagian lagi justru ngasih bintang 1. Komennya ownernya galak, suka maki-maki, mau duduk aja dimarahin padahal mau beli. Malah ada yang lebay bilang dia mau ditendang ke jurang segala. Mungkin ownernya mut-mutan kali ya, atau pilih-pilih customer. Cek aja sendiri deh di Google Map kalau nggak percaya. Alhamdulillah sesuai prediksi. Di sini kita udah di jalan yang zigzag tadi. Dan alhamdulillah jalurnya ngikutin tembok benteng. Jadi mudah-mudahan nanti ujungnya nggak terlalu jauh dari kota kotor. Kondisi jalan seperti ini, lumayan lebar dan nggak terlalu curam. Bisa sih nih kalau mau pakai motor sampai ke atas ini. Sementara kalau untuk jalan kaki, gimana ya? Kalau mudah sih ya mudah untuk mendaki ataupun turun. Tapi kalau dibandingin sama jalur yang pertama, tentu ini bakal makan waktu lebih lama. Karena jalurnya jadi sangat panjang, zigzag-zigzag begini sampai bawah. Halo. Karena jalannya zigzag, maka suatu waktu bakal menghadap pemandangan bukit berbatu. Dan di waktu yang lain pemandangannya berubah menjadi tembok benteng. Silau nih kalau ke arah sini. Sekarang udah setengah 4. Jadi dari atap benteng tadi sampai titik ini udah 30 menit. Perkiraan saya nggak sampai 20 menitan lah sampai di bawah. Oh, ini ada jembatan kalau mau ganti rute ke bukit sebelah. Cek, bentar. Bukan jembatan sih ini. Mungkin semacam penahan longsor. Dan jalannya buntu, nggak bisa. Bisa sih kalau mau manjat-manjat batu, tapi nggak ada jalan setapak.
Udah enak ini, udah gak panas, mataharinya udah kehalangan benteng, udah gak silau juga, adem. Halo. Di pinggiran jalan ini banyak pohon delima. Ini delima kan namanya. Nggak tahu juga ini liar atau ada yang punya. Banyak juga nih bekas-bekas yang udah dibelah. Kayaknya sih masih mentah. Kedengeran ya suara burung, rame banget. Saya rasa ini cara paling bener nikmatin suara burung. Biarin mereka bebas, liar, bukan dikandangin. Udah mau mendekati dasar bukit. Nah ini pagar-pagar gini, mudah-mudahan jalannya nggak dipagar deh. BTW ini pembangkit listrik hidroelektrik. Apa itu artinya? Pembangkit listrik tenaga air kali ya.
sungainya kering begini. Biasanya PLTA itu kan di bendungan. Mana ya bendungannya? Ini sungainya menujunya ke sana nih. Mungkin harusnya di sana itu air terjun kali kalau ada airnya. Jalan buntu. Sungainya juga buntu di sini. Akhirnya sampai juga. Di depan itu udah gerbang Kota Kotor. Jadi lain kali kalau mau mendaki lewat jalur trail yang barusan, kayaknya sih gratis deh, nggak ada loket tiketnya soalnya. Jadi lewatnya gerbang yang ini, ikutin aja sungai lewat parkiran. Nanti ketemu PLTA tadi, ikutin aja sungai, nanti ketemu jalur zigzag buat nanjak. Kalau mau gratis, nanti turunnya lewat jalur naik saya. Kayaknya sih kalau turun nggak bakal ditagih tiket. Itu trik dari saya kalau mau hemat 8 euro. Lumayan kan? Kita masuk lagi ke Kota Tua Kotor. Bagian utara sini nggak banyak toko-toko ataupun kafe. Ini kayaknya area khusus penduduk lokal deh. Nah, di sebelah kanan ini namanya Taman Kucing. Di sini juga ada museum kucing loh. Sebegitu hormatnya mereka sama kucing sampai dibikinin museum. Kayaknya kaitannya sama budaya. Makin ke tengah makin ramai. Ini saya lagi nyari jalan ke gerbang utama yang ada menara jamnya tadi. Sambil lihat-lihat juga. Malah blusuk-blusuk nih gak tahu arah. By the way, sekarang udah jam 4:10. Ternyata total perjalanan dari puncak sampai sini 1 jam lebih. Memang sering berhenti sih, tapi memang rutenya panjang sekali. Itu perjalanan turun. Kalau perjalanan mendaki pastinya makan waktu lebih lama lagi.
Halo. Wir machen eine Zweimann-Runde. Ini dia gerbang kota yang saya cari dan menandakan akhir dari perjalanan hari ini. Kesimpulannya, di awal saya nggak terlalu familiar dengan kota ini, bahkan negara Montenegro juga nggak terlalu familiar. Meskipun namanya kotor, ternyata nggak kotor. Sampai jumpa lagi.